Bau badan sering membuat rasa percaya diri menurun, bahkan orang di sekitar kita tak nyaman. Berkeringat hingga tubuh terasa lembab menjadi pemicu timbulnya bakteri dan bau tak sedap. Selain perawatan dari luar, bau badan juga perlu diatasi dari dalam dengan ramuan herbal seperti kunyit asam. Lantas, benarkah kunyit asam ampuh hilangkan bau badan? Simak bincang sehat bersama dokter herbal medik Sri Rezeki Endang bersama Dr. Ekles di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Udah wangi ya saya, Dok? Iya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, dokter. Nah, kunyit asam katanya kan bisa mengobati salah satunya bau badan ya? Ya, tapi betul. apa sih manfaat menyeluruh dari kunyit asam untuk kesehatan? Ya, mungkin saya akan bahas tentang bau badannya dulu ya. Karena banyak yang pengen tahu tentang kunyit ini bisa nggak buat bau badan. Bau badan ya. Ternyata dari minyak atsirinya dan kurkuminnya dia bisa bersifat sebagai antibakteri. Sehingga bau badan itu kan penyebabnya karena bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Keringat tuh banyak. Makin banyak keringat, makin banyak bakteri di sana. Nah, apa sih supaya hilang dengan kunyit? Kenapa dikasih asam? Nah, karena rasanya dokter? supaya agak enak. Dia juga bersifat sebagai antioksidan. Jadi memperkuat kerja daripada kunyit tersebut. Oke, kunyit dan asam berarti ya? Betul. Baik. Nah, manfaat lain selain bau badan apa, dokter? Waktu kita pandemi, ya tentang herbal atau rempah, salah satunya adalah kunyit. Dia bersifat untuk meningkatkan stamina tubuh kita sebagai imun dalam tubuh kita. Dan selain itu dia juga bersifat sebagai analgetik. Ada lagi yang lain, khasiat dari kunyit adalah salah satunya dapat membantu mengurangi rasa nyeri head pada anak muda. Dan biasanya dikonsumsinya sehari bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung nyeri daripada headnya tersebut. Misalnya demam. Demam dia bisa menggunakan dengan kunyit. Antiinflamasi berarti ya, ada betul. ya? Tapi banyak sekali digunakan juga untuk kecantikan. Jadi dia membantu untuk mengecilkan pori-pori. Wah, ini yang menarik nih. Dan dia melancarkan sirkulasi darah. Itu juga membuat stamina kita menjadi lebih baik. Ya, berarti penyakit metabolik juga berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Karena ada penelitian juga dapat membantu untuk menurunkan diabetes. Siapa saja yang bisa mengkonsumsi ramuan ini, dokter? Ramuan kunyit asam ini boleh dari mulai kecil, anak kecil setahun 2 tahun udah boleh menggunakan kunyit asam ini. Karena memang sejak dulu kunyitnya sendiri dibikin cekokan untuk bayi. Kan dulu kan ada musim yang kalau bayi-bayi dicekok biar mau makan. Nah, salah satunya ada isinya kunyit dan itu boleh semuanya menggunakan. Nah, kecuali misalnya kalau kita ada gangguan lambung yang sudah kronis, usahakan untuk tidak terlalu langsung sebelum makan tetapi makan dulu iya. Padahal kunyit tersebut dapat membantu untuk memperbaiki lambung yang dindingnya rusak. Jadi dia dapat melapisi dinding lambung, bisa menjadi sehat dengan kunyit tersebut. Kalau obat dokter kan maksudnya mengobati, kalau kita memperbaiki dinding lambung yang jadi rusak. meregenerasi mungkin sel-sel yang di lambung ya? Di lambung, justru dia bekerjanya di lambung. Bisa diminum oleh siapa saja sebenarnya ya? Betul. Baik dokter, menarik. Nah, kita akan meramu salah satu ramuan kunyit asam, gimana dokter? Ya, ini cara kan meramunya dokter? Meramunya adalah dengan yang pertama didihkan dulu ininya. Berapa banyak air? Kurang lebih 1 liter ya kurang lebih ya. Kemudian nanti kita masukin gula. Tunggu sampai airnya mendidih, dokter? Betul, nunggu aja sampai airnya mendidih. Kemudian ini yang sudah saya blender, kalau nggak dipotong kecil-kecil. Ini yang udah di blender. Ini kurang lebih 1/4 kilo. 1/4 kilo? Iya, ini udah mendidih, kita masukin ya. Oke. Masukin. Ini untuk efek manis atau ada fungsi lain dari gula? Untuk manis, supaya yang nggak suka dengan kunyit bisa ada rasa lain supaya lebih enak di lidah. Ini asamnya juga ada vitamin C-nya, ada manfaatnya yang lain, lebih enak gitu loh. Nah, habis ini kita tunggu sebentar, kemudian kita nanti masukin ininya kunyit. Iya, kunyit yang sudah di blender atau dipotong kecil. Oke dokter, ini kan kita akan membuat ramuan herbal untuk bau badan. Iya, bau badan. Kalau cuma misalnya kita buat dari kunyit aja atau asam aja masih bisa kah untuk mengatasi bau badan atau harus dikombinasi? Bisa. Untuk kemangi ini juga dapat membantu untuk menghilangkan bau badan dengan dilalap. Kita lalapnya setiap hari pagi, siang, sore
bisa segini ya sekali makan. Coba kita tunggu 1 minggu sampai 2 minggu, silakan dicoba, insya Allah hilang bau badannya. Kemudian ini ada khas lagi adalah daun sirih. Daun sirih ini pada orang tua sering banget juga direbus dengan 10 daun sirih untuk 2 gelas air. Ini juga dapat menghilangkan bau badan. Ini juga digunakan sampai 2 minggu, insya Allah dapat menghilangkan bau badan. Baik. Jadi kalau misalnya alami dengan herbal yang tadi cukup membantu. Wow dok, berarti selain kunyit, asam, daun kemangi, daun apa tadi dok? Daun sirih. Daun sirih bisa juga mengatasi bau badan Bau ya? badan, iya. Baik. Insya Allah. Oke, nah ini sudah mendidih dokter setelah itu? Kita masukin ini ya, kunyit, kurkuma longa atau turmeric. Sambil diaduk atau gimana dok? Ya, sambil diaduk ya. Baunya udah ini ya? Enak ya? Udah khas banget ya? Iya. Oke, ini biasanya dididihkan berapa lama dokter? 10 menit. 10 menit sampai 15 menit. Ya. Dalam posisi mendidih ya? Ya, mendidih. Nanti habis itu disaring, kemudian diminum. Berapa kali sehari dokter? Bisa 2 kali sampai 3 kali, monggo silahkan aja. Kalau yang bentuknya simplicia basah, mau 3 gelas, 5 gelas juga masih aman. Pagi, siang, atau malam sebaiknya disarankan dok? Pagi, siang, sore boleh. Silahkan. Pagi, siang, sore. Ya, Dan mungkin catatan bagi orang yang mempunyai asam lambung ya, meningkat atau penyakit mah, makan dulu berarti? Ya, makan dulu sedikit. Dulu kalau yang kronis ya, tapi kalau misalnya dia mahnya masih akut, masih aman, bagus. Karena dia memperbaiki dinding lambung dan juga dia mengurangi kadar asam lambung. Asam lambung. Baik dokter, sekarang saatnya sudah ini nih dokter mendidih. Silakan dok. Gimana? Oke. Nah, saya bantu pegangan Disaring saringan ya. Ya, silakan dok. Bagusan diminum dalam waktu hangat atau dingin atau boleh, bisa... asal jangan kepanasan aja. Mungkin cukup segini saja ya, bisa, supaya dok. bisa diminum dokter Ekles. Oke, baik dokter, saya coba ya. Jadi Ya, silakan. ada kunyit, ada asam jawa, ada gula merah, gula aren. Gula aren. Betul. Sudah ya? cukup. Ini ya? Oke. Dari baunya udah khas banget. Mudah-mudahan enak. Jadi rasanya ada asamnya, Ya. tapi ada manisnya ya karena gula aren tadi ya. Jadi cocok diminum 3 kali sehari. Boleh. Pagi, siang, malam, ya. Buat stamina juga ya. Buat stamina juga ya. Oke, baik. Jadi bagi penderita mah mungkin disarankan makan dulu baru minum ya. Ya. Oke, baik dokter Endang. Tadi kan yang ramuan pertama. Nah, katanya ada ramuan yang kedua, dokter. Ya, ramuan yang kedua bisa menguatkan untuk bau badan karena dia berdiri sendiri saja, direbus dengan air biasa aja, dia bisa menghilangkan bau badan juga. Apalagi daun sirih ya? Ya betul. Daun sirih. Apalagi kita masukin nih ke dalamnya. Oke. Ya. Ya. Mulain ya. Silakan dok. Oke. Jadi sebenarnya bisa juga berdiri sendiri. Jadi Ya. daun sirih direbus dengan air putih ya, air putih mendidih. Atau bisa juga dicampurkan dalam ramuan tadi ya? Iya betul, ini tambah kuat buat stamina juga. Daun ada sirih. efek antiinflamasi tadi ya? Ada. Selama berapa lama dok? 10 menit. 10 menit. Iya. Makin kuat ini kalau double itu makin kuat karena dua-duanya adalah bersifat sebagai antibakteri. Sama diminum juga 3 kali sehari atau Ya, ada 3 ketentuan kali khusus? sehari. Ada kontraindikasi mungkin bagi orang-orang yang tidak bisa minum ini? Biasanya sih kalau sirih nggak terlalu banyak kontraindikasi karena orang-orang daerah juga biasa menggunakan sirih 1-2 itu masih aman. Orang daerah kan nyirih tuh 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang alergi, malah dia sehat ya, menguatkan gigi juga. Jadi insya Allah aman, asal jangan keterlaluan aja berlebihan, misalnya sampai 30 daun kan nggak mungkin. Ya. Yang wajar-wajar saja. Wajar-wajar insya Allah. Oke, jadi ini yang ditambahkan daun sirih. Biasanya rasanya bedanya apa, dokter? Agak sepat ya. Agak sepet ya? Iya, agak sepat. Agak getir gitu ya. Tapi masih bisa ya, masih Iya, bisa diminum ya? masih enak. Masih enak. Jadi ternyata banyak ramuan herbal yang bermanfaatnya, salah satunya mengurangi bau badan. Bau badan. Bau badan. Jadi itu adalah kendala banyak orang yang suka malu. Ngomong sama temannya malu. Kalau dikasih tahu marah, biasanya seperti itu ya. benar. Jadi Anda tidak perlu khawatir, ada bahan-bahan alami di rumah yang bisa membantu Anda. Ya. Dokter Endang, untuk kasus bau badan tadi, berapa lama sih yang dianjurkan Ya, untuk meminum ramuan 1 ini? bulan kita minum jamu 1 bulan. sebaiknya. Kemudian kalau tidak teratasi, hilang, gimana, Dok? kita tetap harus konsul ke dokter menanyakan apakah ada penyakit yang lain di dalam tubuh kita. Kalau murni dari luar saja untuk bau badan karena ada bakteri di dalam tubuhnya, misalnya karena di luar Bisa dapat teratasi, membantu ya.
Oke, baik. Jadi memang disarankan 2-3 kali sehari Iya. selama 1 bulan. Kalaupun tidak teratasi, bisa kunjungi atau konsultasi ke dokter. Betul, Ya? wajib. Betul. Wajib ya? Iya. Oke, baik dokter. Abis ini langsung minum nih 3 kali sehari. Ya, silakan. Terima kasih dokter Endang atas informasinya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Endang untuk Hidup Sehat.